Caution. Dilarang keras melakukan plagiat dalam bentuk apapun. Naskah ini mengandung hak cipta, karya orisinil dari author. Jika ada yang menemukan plagiarisme, mohon segera hubungi akun Instagram @auliaul2022 atau Facebook Auliaul. Kisah Janda Perawan. Bab 9. Sah. Kalau sampai Nela terluka, aku gak akan pernah mau memaafkan papa. Sambung Randy. Kemudian ia menggunakan kemampuan meretasnya. Ia mulai meretas ponsel milik papanya sendiri. Kemudian melihat berbagai macam percakapan antara papahnya dengan banyak wanita jalang. Menjijikan sekali. Sayangnya aku tidak bisa memilih untuk mendapatkan seorang ayah yang seperti apa. Papa benar-benar manusia yang hina. Randy tak henti-hentinya terus mengumpat. Ia melihat berbagai macam rekaman video skandal papanya bersama banyak wanita. Bahkan hal yang sangat mencengangkan pun akhirnya ia ketahui. Randy membaca sebuah percakapan papahnya dengan seorang wanita yang diduga adalah seorang mucikari. Aku bisa membayar dengan harga yang sangat fantastis jika kamu berhasil membawa gadis perawan itu padaku. Bahkan aku tidak akan pelit-pelit memberikan kamu bonus yang besar. Seperti itulah sebuah pesan singkat yang berhasil dibaca oleh Randy, membuat ia semakin naik pitam dan sangat tak menyangka. Benar dugaanku. Papa memang sudah merencanakan hal busuk itu. Kurang ajar sekali dia mau menjual Nela. Ucap Randy dengan mendengkus kesal. Ia kemudian melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi agar segera sampai ke rumahnya. Keesokan harinya, sehabis Nela melaksanakan sholat subuh, ia sudah ditunggu oleh Randy dan juga Amber untuk segera bergegas menuju mobil dan kemudian berangkat ke gedung di mana mereka akan melangsungkan pernikahan. Amber sempat terheran melihat raut wajah Randy yang begitu masam. "Randy, kamu baik-baik aja kan?" tanya Amber. "Iya," sahut Randy yang tetap fokus mengendarai mobilnya. "Semalam, kamu kemana, Ren? Kok mama panggil-panggil ternyata kamu gak ada di kamar?" tanya Amber. Aku ada keperluan di rumah temanku," sahut Randy. Ia berusaha untuk tidak mengatakan sebuah fakta yang telah ia ketahui mengenai rencana busuk papahnya itu. Khawatir akan membuat calon istrinya bersedih. Nela sempat terheran melihat sikap Randy pagi ini yang sangat dingin dan cenderung gusar. Tapi ia tak berani menanyakannya, memberikan waktu untuk lelaki itu menenangkan hatinya. Setelah mereka sampai di gedung, terlihat sebuah aula yang sudah dipersiapkan untuk acara pernikahan. Hiasan bunga hidup dengan warna perpaduan merah dan warna pastel hampir mengisi seluruh ruangan itu, membuat kagum gadis cantik yang akan menjadi ratu sehari di tempat ini. Nela sangat terpana melihat taburan kelopak bunga di atas permadani merah dengan harumnya begitu semerbak. Sebuah jalan yang akan mengantarkan dirinya kepada seorang pangeran. Nela kemudian didandani oleh seorang perias profesional dan cukup terkenal. Dengan hati-hati mempolos setiap inci wajah gadis itu, hingga memakan waktu sekitar 3 jam untuk menyelesaikan riasan pengantinnya. Kebaya putih yang dipenuhi dengan payet dan renda modern kini sudah terbalut rapi di tubuh Nela yang ramping dan sangat seksi itu. Dengan rokainya yang dengan warna senada sandal sepatunya dengan hak 10 cm dan riasan sanggul dengan untayan melati tampak membuat Nela seperti seorang ratu dari kerajaan dongeng yang akan menikah. Sementara itu Randy dengan beskap pengantin lelaki dengan warna putih membuat ia terlihat sangat tampan dan gagah. Walaupun sedikit pucat di raut ketampanannya, ia tetap harus percaya diri dan penuh semangat untuk menyambut kehidupan barunya bersama gadis yang sangat ia cintai itu. Sambil berjalan menuju kursi akad, Randy yang digandeng oleh mamanya dengan iringan alunan musik untuk menyambut kedatangan mempelai pria, tampak sangat bahagia memperlihatkan senyuman manisnya kepada para tamu yang sedang mempotretnya berjalan di atas karpet merah yang bertabur bunga-bunga. Setelah Randy duduk di kursi akad, kini tiba saatnya mempelai pengantin, wanita yang akan berjalan menuju kursi akad yang ditemani oleh beberapa gadis-gadis cantik dari kerabat Amber yang diminta menjadi pengiring pengantin wanita saat menuju kursi akadnya. Dengan langkahnya yang sangat hati-hati dan perlahan, Nela yang menggenggam sebuah butik bunga mawar merah dan senyuman lebar di bibir merahnya membuat para tamu sangat terpesona dengan kecantikan dan keanggunan Nela. Bahkan tak sedikit para tamu dari desanya yang merasa pangling dengan penampilan gadis itu. Walaupun penampilan sederhananya setiap hari tetap membuat ia cantik. Tapi saat ini dengan mengenakan busana pengantin Nela tampak luar biasa. Jantungnya berdegup kencang saat langkahnya semakin dekat dengan meja akad dan melihat Randy yang tersenyum ke arahnya membuat hatinya sangat renyuh.
Tak menyangka beberapa saat lagi ia akan menikmati kebahagiaan yang sempurna dalam ikatan yang suci. Saat ini Nela dan Randy sudah duduk di kursi akad dan berhadapan langsung dengan seorang penghulu, dan di kiri kanan mejanya sudah terdapat saksi atas pernikahan mereka. Randy kok pucat banget ya? Apa dia sakit? Batin Nela sambil menoleh tipis ke wajah calon suaminya itu. Masya Allah, Nela cantik sekali. Tidak salah aku memilih dia. Dia benar-benar jauh lebih cantik daripada para gadis yang selalu dijodohkan denganku, batin Randy. Sedangkan Adya, yang baru saja tiba di ruangan megah itu, hanya menoleh ke sekelilingnya mencari keberadaan Ambar yang ternyata sedang duduk di kursi tamu paling depan dengan beberapa kerabatnya. Ia kemudian bergegas menghampiri Ambar, yang tampak sangat cantik dengan kebaya modern dengan warna merah muda membalut tubuhnya yang masih sangat ramping. Walaupun sudah berusia 48 tahun. Melihat istrinya yang begitu cantik, mata Adya tak henti-hentinya menatap kecantikan dari istrinya yang selalu ia abaikan itu. Walaupun tak ada pandangan dan sapaan sedikit pun yang Ambar perlihatkan pada Adya, ia hanya fokus mendengarkan setiap detik-detik akad nikah putranya itu. Setelah beberapa rangkaian acara sudah disebutkan, lalu beberapa sambutan sudah dilaksanakan, kini saatnya Randy mengucapkan ikrar pernikahan. Wahai saudara Randy Bagaskara bin Ajatma Alfariski, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan saudari Nela Saputri binti Kanto Suhendar dengan mas kawin logam mulia seberat 100 kilo dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Nela Saputri binti Kanto Suhendar dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah. Dengan mantap Randy mengucapkan akad nikah dengan satu tarikan nafas. Penuh keyakinan membuat jantung Nela berdebar begitu cepat. Dan ucapan para saksi atas pernikahan mereka yang mengucapkan sah secara serempak, hingga membuat acara sakral ini terasa begitu hikmat. Kini Randy dan Nela telah sah menjadi sepasang suami dan istri. Setelah acara berdoa selesai, kemudian pengantin itu berjalan memohon doa kepada orang tua. Randy bersimpu di pangkuan mamanya sambil terus terisak-isak. Begitu juga dengan mamanya yang tak kalah terbaru karena Randy akhirnya menikah di tengah-tengah sakit yang ia derita. Kemudian Randy bersimpu di pangkuan papanya dengan raut wajahnya yang datar dan tanpa basa-basi. Randy hanya mengucapkan terima kasih karena papanya mau hadir dalam acara pernikahannya. Kemudian tiba saatnya Nela untuk bersimpu memohon doa kepada Ambar. Tampak wanita itu memeluk erat tubuh menantu yang sangat ia sayangi itu sambil terus mengucapkan terima kasih yang mendalam karena mau menikah dengan putranya. Lalu Nela berada di hadapan papa mertuanya itu. Tampak aja begitu terpesona melihat kecantikan Nela yang dibalut riasan pengantin dan kebayanya yang membuat lekuk tubuhnya tampak begitu seksi. Membuat aja tak henti memandangi Nela. Saat Nela mengucapkan terima kasih pada lelaki berumur 50 tahun itu, Nela merasa sangat risih saat aja menyentuh bagian pipi Nela dan terus mengusap hingga ke bibirnya yang dibalut lipstik merah. Cantik sekali kamu rupanya sayang. Ucap Adya dengan tatapan penuh gairah saat mengusap bibir Nela sehingga menyisakan lipstik di jemarinya. Nela langsung bergegas berdiri saat mengetahui sikap Adya yang sangat membuat ia risih. Sontak Randy yang melihat Nela tampak begitu tak nyaman di hadapan papanya. Segera ia menghampiri Nela dan merangkulnya ke pelaminan. Kamu nggak apa-apa sayang? Tanya Randy pada Nela yang raut wajahnya tiba-tiba datar. Nggak apa-apa kok Ren. Sahut Nela yang saat ini sedang duduk di kursi pelaminan bersama suaminya. Kemudian Adya menghampiri Ambar yang sedang asyik berfoto bersama kerabatnya, membuat ia harus menghentikan aktivitasnya saat itu. Dengan tatapan sengit Ambar mengedikan dagunya ke arah pengantin untuk memberikan kode pada Adya. Kemudian mereka bergegas menuju pelaminan dan duduk di kursi sebelah pengantin. Saat itu tatapan Adya tak pernah lepas memandangi wajah dan tubuh istrinya yang sangat seksi itu. Seraya menoleh ke arah Nela dengan tatapan yang membuat Nela kembali risih. Karena melihat tatapan mertua lelakinya itu yang menoleh ke bagian dadanya yang menjulang padat di balik kebaya putihnya. Nantikan kelanjutan ceritanya besok.